Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan mereview Xiaomi Redmi 5 Plus, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda. Kali ini, reviewnya berdasarkan postingan-postingan yang masuk dari follower saya di Instagram. Kamu yang belum follow Instagram saya, silakan segera ke Instagram @gontaganti-hp. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Dari Kevin Bianconero 1897. Yakin Snapdragon 625, kenapa nggak pindah ke Snapdragon 660A? Kalau kata saya, kenapa Redmi masih di Snapdragon 625? Karena Snapdragon 660 sudah dipakai di Mi Note 3. Kalau Xiaomi Redmi 5 Plus pakai Snapdragon 660 juga, maka mungkin Xiaomi nggak punya diferensiasi antara produk flagship di seri Mi dengan seri Redmi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dava Azaria __. Bagaimana performa kamera Redmi 5 Plus? Apa setara dengan Xiaomi Mi A1? Menurut saya, kalau di kondisi outdoor dengan banyak cahaya, kameranya kece banget. Bokehnya dapat walaupun dengan satu kamera. Tapi mungkin nggak bisa sebokeh dengan dual kameranya Mi A1. Tapi begitu masuk ke low light, sama seperti Xiaomi Redmi pada umumnya, sudah mulai noise bermunculan dan kualitasnya ya nggak terlalu tajam sih. Biar lebih jelas, silakan dilihat foto-foto berikut ini. Pertanyaan selanjutnya dari Adika Dwi R76, Snapdragon apa AA? Snapdragon 625, bukan Google Snapdragon. Oke, lanjut dari DJ Latas, gampang panas nggak? Alhamdulillah nggak tuh, si Redmi 5 Plus tuh nggak gampang panas, walaupun disandingkan dengan ponsel lain. Yang gampang panas malah oknum fansnya nih. Oknum loh ya, nggak semua fansnya. Pertanyaan tambahan dari Rashidi Nazib, apakah si Redmi 5 Plus ini mengalami peningkatan daripada model sebelumnya? Atau cuma sekedar ganti casing dan nama terus dijual kembali? Kalau peningkatan ada. Menurut saya kameranya lebih bagus dibanding Redmi 4X, Redmi Note 4 yang versi MediaTek yang pernah saya coba ya. Kemudian kalau dibanding Redmi 4 Prime, entah kenapa Redmi 4 Prime saya dulu tuh kameranya menurut saya bagus banget. Tapi beberapa orang menyebutkan kamera Redmi 4 Prime mereka sedikit gimana ya, nggak sebagus dengan foto-foto yang pernah saya unggah. Nah, lalu saya dapat informasi bahwa Xiaomi menggunakan sensor yang berbeda-beda pada produk yang sama. Entah ya betul atau tidak. Tapi kalau melihat hasil Redmi 4 Prime saya begitu bagus, sementara yang lain bilang jelek, ada kemungkinan benar, jadi tergantung sensor yang dipakai ya. Nah, Redmi 5 Plus ini mengalami peningkatan nggak ya? Sama-sama Snapdragon 625, tapi layarnya meningkat kok. Kemudian juga ada fitur-fitur baru dari MIUI 9 yang di Redmi 5 Plus ini. Jadinya enak sih experience-nya. Tapi gimana ya? Peningkatan. Karena experience-nya meningkat banget begitu menggunakan layar 18:9. Kayaknya nggak mungkin ya ganti casing dan nama doang terus dijual kembali. Pertanyaan selanjutnya dari Val Harp, ada bahasa Indonesianya nggak? Nggak ada, karena ini masih ROM Cina. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ijal Jali, Min ada fast charge-nya? Terus ada nggak versi non-MIUI? Fast charge-nya kayaknya nggak ada. Pertama, charger yang disertakan cuma 2 ampere ya, 5 volt 2 ampere. Kemudian ketika saya colokkan dengan charger saya yang sudah support Qualcomm Quick Charge 3.0, notifikasi atau ikonnya juga tetap satu flash, nggak ada tulisannya rapidly charging. Oke. Kemudian versi non MIUI kayaknya nggak. Redmi ini masih MIUI. Yang versi non MIUI hanya ada di Android One di Mi A1 kemarin. Kemudian dari Randy Awiguna, untuk ketahanan baterainya gimana? Apakah lebih baik dengan Redmi Note 4X? Saya belum pernah coba Redmi Note 4X, juga Redmi Note 4 yang Snapdragon saya belum pernah coba, baru coba yang MediaTek. Tapi kalau dibanding dengan Xiaomi Redmi 4 Prime yang juga sama-sama 625 Snapdragon dan baterai 4000 mAh, menurut saya Redmi 5 Plus ini ketahanan baterainya sama baiknya. Bisa bertahan sampai 3 hari ketika idle, jarang saya pakai.
Dan kalau lagi banyak dipakai main game, bisa 1,5 hari dengan SOT 5 jam sampai 6 jam ya, WiFi jarang-jarang. Nah, kemudian pertanyaan dari arifdiki.n, hal yang mungkin agak mengganggu di Redmi 5 Plus apa ya? Bingung saya kalau ditanya hal yang mungkin mengganggu. Nggak ada. Lalu dari Asep Rizal 26, nah ini nih, pelanggan setia saya waktu dulu jualan kaos Surat Garut. Gimana rasanya di genggaman, terasa HP mahal atau biasa aja? Di genggaman enak, karena nggak ada sudut, tapi nggak terasa HP mahal sih. Logamnya ya, kerasa lah logam HP 2 jutaan, tapi nggak ringkih juga. Tapi kalau mahal, nggak mahal, nggak kerasa mahal. Lanjut pertanyaan dari Vido Furkoni, kamera udah OIS belumin? Belum, kerasa banget belum. Tapi, nah ini, saya belum bahas tadi nih. Videonya terasa lebih stabil dibanding Xiaomi Redmi lainnya. Entah kenapa, tapi gini nih, coba cek video satu ini. Kalau menurut kalian gimana? Stabil nggak? Kalau menurut saya sih ada lebih stabil dibanding Xiaomi Redmi sebelumnya. Entah itu 4X, 4A, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari TomTom apa adanya. Apa kekurangan Redmi 5 Plus menurut AA dengan harga segitu? Menurut saya kekurangannya masih berkutat pada kamera di kondisi low light, juga selfie-nya masih kurang bagus di kondisi low light. Sementara untuk layar 18:9-nya, ada beberapa aplikasi yang nggak support dan nggak bisa dipaksa buat penuh. Tapi untungnya YouTube masih bisa kok dipaksa penuh, tenang aja. Pertanyaan selanjutnya dari Naufal Fayed, apakah Xiaomi Redmi 5 Plus jadi HP yang value deal di kelas harganya? Nah, harganya berapa belum tahu nih harga resmi di Indonesia. Kalau sekarang di Gearbest itu sekitar $190 nih. Yang versi RAM 3GB, storage-nya 32GB, artinya sekitar 2,7-2,8 jutaan. Ini harganya udah dekat ke Mi A1. Nah, kalau harga segitu sih, kalau kamu suka Xiaomi, mending Mi A1 sekalian, kecuali memang ngebet banget sama layar 18:9. Kalau nanti di Indonesia dijual harga berapa, saya yakin akan sedikit jauh sih dari Mi A1. Apalagi Mi A1 sekarang udah turun ke 2999 sih. Mungkin 2,5 juta kayaknya cocok deh harganya, atau 2,3 malah. Dan kalau harganya segitu, menurut saya value deal banget. Snapdragon 625 harga segitu, layarnya udah 18:9, baterai gede dan awet, keren. Kameranya juga keren sih di outdoor ya, asal nggak dibawa ke low light aja. Lanjut, umam.arifin, apa sensor kamera belakang Sony IMX258 dan kamera depan Samsung S5 KSS seperti Redmi Note 4. Nah, yang saya pakai ini, saya cek di layar testing itu ya, munculnya kayak gini nih. Ini artinya apa ya? Omnivision kayaknya ya, depan belakang. Build quality udah. Lalu dari pertanyaan dari Prati, apakah Redmi 5 Plus lebih unggul dari HP manapun dengan harga dan kelas yang sama? Kalau menurut saya sih nggak ada HP yang unggul dari HP manapun dalam segala hal. Pasti selalu ada lebih dan kurangnya. Termasuk juga Redmi 5 Plus ini. Karena harganya belum tentu juga berapa, jadi saya nggak bisa jawab. Kemudian pertanyaan dari Antonius Rio, buat game enak nggak bang? Terus cepat panas nggak? Nah, tadi cepat panas enggak, dan buat game enak banget. Saya pakai buat main Destiny 6, sampai ketagihan main gamenya. Tapi kekurangannya sedikit, di Destiny 6 nggak bisa dibikin full screen, jadi pinggirannya masih ada layar hitam. Sementara di beberapa game lain udah bisa full screen sih, jadi ini lebih ke dukungan dari aplikasinya aja. Tapi juga di MIUI 9 ini nggak ada fitur untuk memaksa aplikasi Kak support buat full. Sementara di handphone brand lain yang saya pakai juga ada. Jadi tunggu aja di MIUI versi selanjutnya mungkin ya, atau di update MIUI 9. Siapa tahu karena sudah banyak smartphone 18/9, MIUI ditambahkan fitur itu. Pertanyaan selanjutnya dari TR Gadget. Nah, ini dia nih yang suka ngusilin saya di Twitter. Dengan mengusung layar kekinian 18/9, apakah ada sektor yang dipangkas? Secara harga kan dia termasuk murah dibanding HP berlayar rasio 18/9. Oh iya, ini jadinya bahas kekurangan juga nih. Xiaomi Redmi itu masih sama kekurangannya menurut saya di low light. Dan satu lagi, untuk video walaupun gambarnya udah lebih stabil, kualitas perekaman audionya masih saja begitu, kurang bagus. Kemarin saya sempat upload tuh di Instagram video malam-malam ngerekam pakai Redmi 5 Plus. Sebetulnya segitu udah lumayan terang. Dan lumayan lumayan tertangkap lah gambarnya. Cuma kesalahan saya adalah di posting yang sama saya memposting juga satu video
hasil perekaman dengan OnePlus 5T. Jadinya beberapa oknum nggak terima, panas banget komentarnya. Padahal saya nggak bilang mana yang lebih bagus, cuma bilang yang ini dari Redmi 5 versus yang ini dari OnePlus 5T. Ya memang harganya juga beda jauh kan, harus terima dong kalau misalkan memang kualitasnya berbeda. Kalau yang dipangkas kayaknya nggak ada sih. Kalau maksudnya dipangkas dari seri sebelumnya nggak ada. Nah ini dia pertanyaan yang mendapatkan satu buah kaos dari saya. Dari Brahmanea, apa Redmi 5 Plus ini membuat doi lebih cepat membalas saat kita chattingan? Kamu pastiin dulu punya doi atau enggak. Oke, saya senang nih pertanyaan lucu kayak gini. Out of the box, anti mainstream. Oke, tinggal satu lagi nih yang dapat kaos, siapa coba? Tunggu aja terus sampai akhir video ini ya. Oke. Lalu dari Aufar Nabil, mending Redmi 5 Plus atau Redmi 5A yang mantap? Tergantung budget. Kalau budgetnya cukup buat Redmi 5A 1 juta, ya udah Redmi 5 aja. Tapi kalau misalkan 2 juta lebih, siap-siap aja buat Redmi 5 Plus. Pertanyaan selanjutnya dari Bayu WBW, Bayu Ibowo nih pasti. Sekarang pakai Redmi Note 4 4/64 hitam. Misalkan nanti Redmi 5 Plus masuk ke Indonesia, apakah worth it? Worth it kalau kamu ngebet pengen smartphone yang layarnya 18:9, sisanya sih ya biasa aja. Tapi ada yang bilang di Instagram saya, waktu saya posting hasil foto Redmi 5 Plus, katanya lebih bagus nih kameranya dibanding Redmi Note 4. Ya silahkan bandingkan aja nanti ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Yudi, layar 18:9 sih, tapi dagu atas bawah bezel kiri kanan masih kelihatan tebal. Bukan HP bezel-less ini Maya. Nah, bezel-less ini perlu diluruskan lagi definisinya. Bezel-less itu apakah artinya tanpa bezel atau minim bezel? Less itu kan nggak selalu tanpa, artinya ada yang minim gitu, kurang. Jadi bezelnya kecil sedikit. Kalau dibilang bezel-lessnya artinya minim, saya bilang ini bezel-less kiri kanan, atas bawahnya enggak. Kalau smartphone Tiongkok yang sekarang yang lagi happening, kebanyakan kan tri bezel-less, atas kiri kanan. Itu pada nyontek Mi Mix 2 atau nyontek Sharp Aquos Crystal. Nah, si Redmi 5 Plus ini nggak pernah dibilang HP bezel-less sih, cuma HP dengan layar 18:9. Saya kok kayak belain Xiaomi ya? Nggak kok, tapi kayaknya saya nggak pernah dengar memang kalau si Redmi 5 Plus ini disebut bezel-less. Lanjut, dari Wahyu24, kalau pertanyaan saya, apakah nanti Xiaomi Redmi 5 Plus dapat update software face recognition atau enggak fast charging? Software face recognition saya pikir sangat mungkin, karena si face recognition ini kan hanya mengandalkan kamera depan. Selama dalam kondisi terang bisa bekerja dengan baik, jadi nggak masalah dari sisi software aja, asal developernya mau. Nah, kalau fast charging ini masalahnya nggak cuma mau atau tidak si developernya, tapi masalah bisnis juga. Karena ini masalah paten dengan Qualcomm, jadi Xiaomi mau bayar patennya nggak buat enable fast charging di device itu. Nah, Redmi 5 Plus ini kan device yang murah. Kalau harus bayar paten untuk fast charging nanti jadi mahal loh. Terus juga kalau bisa fast charging, nanti Xiaomi jualannya tabrakan antara Redmi 5 Plus sama Mi A1, jadinya gontok-gontokan. Jadi kadang-kadang fitur itu ditiadakan karena memang untuk positioning di market ya, bukan karena nggak mampu. Nah, kita harus pintar memilih-milih jadinya. Oke. Dari Sanubariku, mengapa A mencuri start mereview Redmi 5 Plus? Apakah ada maksud terselubung? Nggak ada maksud terselubung. Jadi waktu ngobrol sama orang Gearbest, begitu. Mereka kalau ada handphone Xiaomi, itu langsung dikirim. Kadang nggak bilang-bilang dulu. Kayak kemarin tiba-tiba saya dapat dapat WhatsApp dari kurir DHL, nih ada kiriman katanya. Apaan? Saya pikir pas sampai rumah ternyata Redmi 5 Plus. Besoknya ada lagi, ternyata Redmi 5. Yaitu rezeki sih, nggak pernah dikasih tahu sama orang Gearbest, tapi ya kalau bilang mencuri start, ya tanya orang Gearbest. Kalau ada maksud terselubung, enggak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hafiz Karim, apa Agugon mau ngasih Redmi Plus itu ke saya? Enggak, soalnya udah terjual saat ini. Sorry ya, yang buat nanya-nanya juga nih Redmi Plus-nya kemana, udah terjual saat ini, oke? Lanjut, Tari 993, apakah versi ini akan muncul sebagai Redmi 6 di Indonesia, mengingat ketidakjelasannya kapan akan launching di Indonesia? Kalau tidak jelasan, kayaknya belum ada gembar-gembor sih memang. Kan masih ini hype-nya ke Redmi 5A. Kayaknya nggak mungkin jadi Redmi 6 deh. Kebiasaan Xiaomi tuh nggak beda-bedain nama kayak Huawei. Kalau Huawei kan kadang dijual di global sebagai Honor, kadang di Indonesia jadi Huawei P9 Lite dan lain-lain. Nah, kalau Redmi atau Xiaomi di mana-mana sama sih namanya. Kalau misalkan ada yang khusus buat Cina, namanya beda. Kayak Mi 5C, Mi 4C, Mi 5C, Mi 4C. Itu kan khusus buat Cina. Makanya namanya juga beda.
tapi dijual juga Indonesia karena distributor masukin. Kayaknya enggak deh, nggak mungkin Redmi 6. Lanjut ke pertanyaan dari Aspen Parker 56. Sebenarnya strategi pasar macam gimana sih yang diterapin Xiaomi? Kenapa produk-produknya terkesan dibatasi? Semisal Redmi 5 Plus. Bla 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 bla, silahkan baca ya pertanyaannya. Sebetulnya kalau strategi pasar seperti apa? Tanya Xiaomi-nya sendiri. Cuma yang bisa saya resapi dari masuknya produk Xiaomi Indonesia, sekarang mereka mulai menggelontorkan berbagai macam varian produk, mulai dari yang murah, yang menengah, yang cukup mahal. Yang Indonesia masih sampai Mi A1 ya, yang paling mahal. Tapi juga lihat variannya tuh makin banyak. Ada Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi Note 4, Redmi 4X, Redmi 4A. Sekarang makin banyak variannya. Yang saya pikir sih Xiaomi mau menggenjot semua lini, semua segmen pasar biar dikuasai mereka. Kalau ngelihat juga cara bisnisnya tuh seperti startup sekarang, di mana dia gedein dulu basis user, basis pengguna, kayak Gojek lah gitu, banyak pengguna. Kalau udah banyak pengguna, mau dibikin bisnis apapun jadi. Gojek jualan pulsa bisa, Gojek jualan pijat, GoMassage bisa. Nah, Xiaomi juga mungkin nanti akan gitu. Kalau usernya udah banyak, dia bisa gandeng partner siapapun. Ayo mau jual produk lu apa gitu di user gue nih, pengguna Xiaomi ada berapa juta, lu mau masukin aplikasi apa ke handphone gue, bisa kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Jawab nggak pertanyaannya? Jawab aja lah ya. Lanjut, masih banyak. Selanjutnya dari M Fadli AF, apa fitur yang nggak ada di HP Xiaomi lainnya? Sebetulnya nggak ada sih kalau fitur yang nggak ada di HP Xiaomi lainnya. Layar segini 18.9 kan udah ada di Mi Mix 2. Kemudian on screen button juga udah ada di Mi Mix 2. Nah, Mi Mix 2 dulu saya betah banget pakainya karena on screen button. Di Redmi 5 Plus juga saya betah banget pakainya. Selain itu, fitur MIUI 9 yang saya suka adalah ini. Untuk mode mute. Jadi kalau kita mute profilnya, itu bisa di set mau berapa lama mute-nya, setengah jam, 1 jam. Jadi kalau lagi pergi ke masjid nih, biar sholatnya nggak keganggu, ringtone-nya di mute. Tapi otomatis setelah setengah jam atau 1 jam nanti dia balik lagi ke profil normal. Jadi kita nggak lupa HP-nya di mute terus. Kemudian juga enaknya di Redmi 5 Plus, tombolnya bisa diganti. Recent Apps-nya bisa di kanan. Dan Recent Apps ini, beberapa tombol on screen ini bisa diubah peruntukannya. Kayak misalkan saya menggunakan tombol Recent Apps ini kalau ditekan dan tahan, jadi screenshot. Ini berguna banget. Lanjut dari The Pulsel, ini Kang Firman ya. Apakah hasil rekaman musiknya sudah bagus atau masih gegara-began? Masih gegara-began, sayangnya. Untuk tag video apa bisa 60 fps murni? Kayaknya nggak bisa deh. Pertanyaan selanjutnya dari DJI24, apakah worth it? Harga sekitar 2 jutaan untuk smartphone ini. Worth it kalau 2 jutaan. Masalahnya kan harganya nggak tahu berapa sekarang. Berapa nanti. Kalau 2 jutaan worth it. Pertanyaan selanjutnya dari Immanuel Revana, notif telat nggak sih? Kondisi apps sudah dikunci di recent, tapi nggak dibuka seharian. Kalau dikunci di recent, kemarin WhatsApp masuk semua si notif, tapi nggak tahu ya real time atau nggak, tapi masuk, nggak ketahan. Jadi nggak harus dibuka dua aplikasinya baru masuk notif. Tapi kalau Gmail masih aplikasinya udah dibuka, nggak dikunci di recent apps tapi udah dibuka, kadang suka telat notifnya masuk. Jadi kan pakai 2 handphone tuh, di handphone yang satu udah masuk emailnya, di Redmi 5 Plus harus dibuka dulu aplikasinya. Dari Chandra Lesmana 69, pertanyaan yang benar-benar dijawab nanti. Kalau Redmi Plus saat dipakai main game yang view-nya lebar, apakah tombol navigasinya yang di dalam itu sensitif bikin main game jadi terganggu? Enggak. Biasanya yang on screen navigation kayak gini, begitu layarnya full screen, si tombolnya tuh hilang. Jadi kalau mau akses tombolnya harus swipe dari luar layar ke dalam. Jadi nggak terganggu, tenang aja. Razel Cordova, apakah ada masalah saat menangkap sinyal seperti Mi A1? Sebetulnya kalau lagi di rumah, kemarin sih nggak ada masalah sama sekali. Cuma pas lagi di perjalanan, memang sering drop sinyalnya ke 3G. Jadi kalau lagi kitanya bergerak terus. Tapi bisa jadi itu karena di lokasi tersebut juga sinyal 4G-nya lemah. Jadi si prosesornya atau OS-nya itu memilih sinyal yang lebih kuat agar baterainya nggak boros. Jadi pilih turun ke 3G. Pertanyaan selanjutnya dari Joshua Iswara, itu HP kalau dipakai bapak-bapak atau ibu-ibu cepet dipahami nggak ya? Tergantung dari tingkat adaptasi si bapak-bapak atau ibu-ibunya sih. Kalau dikasih handphone lain yang Android juga cepet nggak. Tapi
Saya biasanya menghindari memberi orang tua saya atau siapapun lah yang umurnya lebih dari 40 tahun atau 50 tahun membeli handphone Xiaomi. Kenapa? Karena harus setting dulu untuk notifikasi. Jangan sampai nanti dia nunggu-nunggu pesan WhatsApp atau pesan email dari anaknya nggak masuk-masuk gara-gara belum disetting. Itu aja sih, simple. Oke, selanjutnya dari si Ipang, itu jenis Redmi 5 Plus Tianma atau Boe? Kebanyakan jenis Boe bermasalah. Tianma, untungnya Tianma. Oke, India, pertanyaan selanjutnya yang mendapatkan kaos dari saya, Gogon Merch. Apakah AA bisa berkata mending Xiaomi setelah pakai Redmi 5 Plus daripada brand sekelas yang pakai rasio 18:9? Nggak usah pakai Redmi 5 Plus juga saya sering berkata mending Xiaomi kok. Mending Xiaomi. Ini masalahnya soal harga lagi ya, kalau mau bilang mending Xiaomi untuk Redmi 5 Plus. Tapi kalau ngeliat harga Redmi series kebanyakan di 2 jutaan, ada kemungkinan besar sih mending Xiaomi, karena ini pakai Snapdragon 625, baterainya hemat, performanya kece, brand lain, ya cek sendiri deh, pada pakai apa. Oke, habis. Yes, habis. Untuk video review ini kayaknya panjang banget karena membaca pertanyaan dan menjawab. Ini dari tadi saya sambil selip-selipkan footage yang sudah saya rekam. Semoga nyambung ya footage-nya. Oke, kalau masih ada yang penasaran, silakan tanyakan di Twitter. Twitter saya @gondanganti-hp sama. Di sana saya biasanya lebih fast respon ya. So, untuk saat ini reviewnya disebutkan sekian. Gimana? Pada suka nggak dengan konsep seperti ini? Sorry juga kalau kecepatan ngomongnya, kemudian kalau udah serak juga. Ini ngomong terus dari tadi. Berasa kayak siaran radio jadinya. Oke. Konsep baru untuk review, saya senang sih ngelakuin hal ini. Sekian video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.